Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sumarti, salah satu mahasiswi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Haluo Oleo. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, konsep dasar gizi kerja ini yang pertama itu adalah karena banyak faktor yang menentukan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Salah satu diantaranya adalah gizi kerja. Jadi gizi kerja ini merupakan salah satu faktor yang meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kemudian dalam usaha meningkatkan efisien dan produktivitas tenaga kerja itu harus sejalan pula dengan usaha mengatasi masalah gizi tenaga kerja, sehingga apabila suatu instansi atau perusahaan ingin meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka gizi tenaga kerjanya juga harus dimaksimalkan. Olehnya itu, maka perlu upaya perbaikan gizi dan kesehatan pada tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerjanya, yang tentunya ini akan berdampak positif terhadap perkembangan suatu instansi atau lembaga tertentu. Oke, next, landasan hukum gizi kerja. Jadi regulasi yang menaungi terkait gizi kerja itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948. Nah, ini berisi tentang kondisi fisik tenaga kerja, di mana setelah bekerja terus-menerus selama 4 jam harus diberikan istirahat. Jadi undang-undang ini memberikan kebijakan bahwa pentingnya istirahat bagi tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 068/1989 tentang izin penyimpangan waktu kerja, bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 9 jam per hari wajib menyediakan makan dan minum 1.400 kalori setiap hari. Nah, definisi gizi kerja. Jadi gizi kerja itu adalah zat-zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis dan beban pekerjaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja. Gizi yang baik dapat meningkatkan kapasitas kerja dan ketahanan fisik pekerja sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Nah, selanjutnya terkait produktivitas kerja, perlu kita ketahui bahwa produktivitas kerja ini adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan ini dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat dan tepat. Jadi produksi ya, jadi seseorang berproduksi itu apabila dia mampu menghasilkan barang dan jasa ya. Nah, mengapa gizi kerja itu penting? Karena pertama, kualitas fisik manusia. Jadi rata-rata bekerja itu setiap orang atau karyawan itu 8-10 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nah, setelah 3-4 jam bekerja, kemampuan kerja seseorang itu bisa menurun sehingga perlu makanan tambahan ya untuk mensuplai energi. Terus yang kedua, pentingnya sarapan pagi bagi pekerja. Nah, ini sangat berperan untuk meningkatkan konsentrasi pekerja, kemudian status gizinya ya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah akibat kerja tubuh menjadi lelah sehingga perlu istirahat dan masukan energi. Nah, ini tentunya akan meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah keterampilan. Nah, pekerja yang terampil tentunya akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang produktif juga, sehingga merupakan nilai prestasi bagi tenaga kerja itu. Terus yang kedua adalah keserasian dengan lingkungan teman kerja.
jenis pekerjaan, alat yang digunakan untuk bekerja. Nah ini lebih cenderung ke arah kompetensi ya, kalau misalnya kita berbicara kemampuan tenaga kerja, keserasian, keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini tentunya akan menghasilkan prestasi yang baik bagi tenaga kerja itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah gizi yang baik. Nah, gizi yang baik sih. Kemudian jenis kelamin ya, antara laki-laki dan perempuan tentunya berbeda nilai ataupun hasil karya yang diciptakan. Kemudian ukuran tubuh ya, ini ukuran tubuh ini berkaitan dengan kemampuan atau keahlian dari seseorang untuk melakukan atau menghasilkan suatu karya. Selanjutnya usia, semakin tinggi usia seseorang, pengalamannya semakin banyak sehingga bisa menghasilkan prestasi yang lebih banyak. Kemudian beban kerja. Nah, beban kerja ini juga sangat menentukan prestasi. Seseorang yang memiliki beban kerja yang banyak, tentunya pekerjaan yang dilakukan pun tidak akan terfokus sehingga prestasi kerjanya dapat menurun. Dan yang terakhir adalah lingkungan kerja ya, lingkungan kerja yang kondusif tentunya akan menghasilkan prestasi kerja yang optimal. Masalah gizi kerja yang biasanya ditemukan di lapangan itu adalah kurangnya perhatian pengusaha dan pekerja ya. Terus yang kedua, diberikannya uang makan tanpa menyediakan makanan. Jadi ada dikasih insentif duit uang tapi makanan tidak tersedia, tidak ada kantinnya. Terus yang ketiga, bagaimana cara menyediakan makanan? Ini terkait manajemen penyelenggaraan makanan di suatu instansi atau lembaga tertentu. Kemudian berapa yang harus diberikan? Nah, ini terkait uang yang diberikan ya, berapa jumlahnya, apakah sesuai dengan yang harus dibeli untuk dikonsumsi. Kemudian apa dan kapan makanan diberikan? Terkait penyelenggaraan makanannya, apakah tersedia? Dan yang terakhir adalah keracunan makanan. Nah, ini juga merupakan hal yang sudah banyak ya ditemukan suatu perusahaan itu mengalami keracunan makanan ya karyawannya ya. Ini akibat dari kekeliruan dalam pengolahan penyediaan makanan ya. Selanjutnya, akibat kurang gizi pada pekerja yaitu dapat menyebabkan kesehatannya bisa menurun, kemudian mudah terserang penyakit, kurang motivasi, semangat, kemudian lambat atau apatis, hingga menyebabkan prestasi dan produktivitas kerja berkurang. Nah, peran gizi untuk fisik, mental, dan intelektual. Jadi memang gizi ini untuk fisik seseorang pekerja, mentalnya, dan juga kemampuan berpikirnya ya. Nah, olehnya itu makanan tenaga kerja ini perlu diperhatikan. Yes, sebaiknya mengkonsumsi semua zat gizi dengan jumlah yang berkualitas, baik segi kualitas kuantitas, sehingga memenuhi semua kebutuhan makro dan mikronutrien bagi tenaga kerja. Nah, untuk gizi tenaga kerja itu sebaiknya mengkonsumsi makanan berdasarkan Pedoman Umum Gizi Seimbang ya, PUGS, yaitu makanlah aneka ragam makanan. Jadi makannya itu jangan cuma nasi dan sayur, tetapi ada nasinya, ada ikannya, ada sayurnya, dan diakhiri dengan air putih ya. Kemudian makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan atau kecukupan energi. Makan makanan sumber zat besi. Jadi sumber zat besi ini penting ya, sebagai mikronutrien yang dapat mencegah anemia pada pekerja. Nah, ini bisa diperoleh dari daging, ikan, dan sayuran yang berwarna hijau ya, seperti kelor, bayam, dan lain sebagainya. Kemudian biasakan makan pagi ya. Makan pagi ini sangat penting untuk mencegah atau meningkatkan konsentrasi bekerja di siang hari. Kemudian minumlah air bersih, aman, yang cukup jumlahnya. Jadi idealnya kita mengkonsumsi air minum itu 8 gelas per hari ya. Dan yang terakhir adalah makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Nah, makanan yang aman tentunya adalah makanan yang halal sehingga berkah bagi tubuh setiap pekerja. Nah, upaya meningkatkan gizi kerja di perusahaan itu dapat dilakukan dengan cara pendidikan gizi. Nah, pendidikan gizi ini dapat berupa pendidikan formal dan informal melalui transfer informasi. Kemudian pengadaan uang makan dan kantin. Jadi perlu diberikan insentif uang makan ya. Kemudian disediakan kantin sehingga pekerja tidak harus keluar dari lokasi kerja. Dan yang terakhir adalah penilaian dan perbaikan status gizi
serta pemberian paket preparat gizi bagi pekerja atau keluarga berupa pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi, pemberian tablet FE, dan pemberian obat cacing. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu program untuk meningkatkan stamina dan juga status gizi dari pekerja sehingga terhindar dari berbagai macam gejala penyakit seperti anemia, seroktalmia, dan juga kecacingan. Baik, kesimpulan yaitu gizi kerja adalah gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya. Sedangkan produktivitas ini merupakan sikap mental yang mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini atau perbandingan antara output dan input. Baik buruknya produk yang dihasilkan tergantung daripada kualitas pekerja di suatu perusahaan tersebut, sehingga untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi dan produk yang berkualitas, maka kesehatan pekerja sangat penting untuk diperhatikan. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.